Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila Tunisa. NPM saya 1011992 dari kelas manajemen S1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ahamiyatul ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata aropa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas ini mengenali sesuatu yang tidak terbatas? Segelas susu yang dibikin seseorang tidak akan pernah mengetahui seperti apakah orang yang telah membuatnya menjadi segelas susu. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Figur teladan dalam ma'rifatullah adalah Rasulullah. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Rasulullah bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Urgensi mengenal Allah Ta'ala. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan pertama, karena al-maudu atau pembahasan. Allah Ta'ala adalah al-maudu yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbal Alamin. Rob artinya pemilik dan alamin artinya semesta alam, yakni pemilik semesta alam. Seperti sabdanya dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 45, Rabbal alamina wa rabbal ard wa rabbas samawati falillahil hamdu. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Jathiyah ayat 45. Kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung oleh dalil. Dalil yang dimaksud di sini adalah yang pertama, dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari nas atau Al-Quran. Kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung oleh dalil-dalil. Dalil-dalil yang dimaksud yaitu yang pertama ada dalil nakli atau dalil yang berasal dari nas Al-Quran. Tujuannya diturunkan Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutus untuk membacanya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang kedua, dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal. Dalil yang kedua ada dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal atau logika. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Dalil yang ketiga adalah dalil fitri atau fitrah dari naruli. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat 172.
Ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naruli untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, karena ma'rifatullah atau mengenal dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan athimar atau buah di dalam jiwa, yakni robul imani wat taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Ketika keimanan dan ketakwaan kita sudah meningkat, maka yang kita dapat adalah ketenangan, rasa aman, keberkahan, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di tengah kondisi yang semakin sulit dan zaman yang semakin hancur, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Maka salah satu ikhtiar untuk mendapat pertolongannya dengan meningkatkan pengenalan kita kepada Allah. Cara menggapainya adalah dengan memperbaiki kualitas ibadah kita serta dengan terus-menerus berusaha untuk istiqomah di jalannya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang